Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah hiduplah dengan identitas pewaris, bukan sebagai budak agama. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Galatia 4, ayat 1 sampai ayat 6, yang berbunyi sebagai berikut. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun ia tuan dari segala sesuatu. Tetapi, ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Namun, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Demikian pembacaan Alkitab, Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Galatia 4, ayat 1 sampai ayat 6, ketika Paulus menghadapi situasi krusial, di mana orang-orang percaya yang sudah dibenarkan karena iman kepada Yesus, mulai kembali kepada hukum Taurat. Mereka terpengaruh oleh ajaran sesat yang mengatakan, bahwa iman saja tidak cukup, harus ditambah ketaatan pada hukum Musa. Paulus dengan tegas menulis untuk meluruskan ini, bahwa mereka yang percaya adalah anak-anak Allah dan pewaris janji, bukan lagi budak yang terikat pada hukum Taurat. Tuhan melalui bagian ini ingin membuka mata kita, agar jangan kembali hidup dalam sistem upah, kalau banyak pahalanya, atau hukuman kalau pahalanya sedikit. Padahal Kristus telah menebus kita menjadi anak-anaknya, tanpa melihat perbandingan antara pahala dan dosa. Alkitab mencatat di dalam Ibrani 9 ayat 14, bahwa betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Di zaman sekarang, banyak orang Kristen tetap hidup seperti budak agama. Mereka rajin pelayanan, rajin ibadah, tetapi tetap dicekam rasa takut, rasa tidak layak, bahkan merasa harus membayar berkat Tuhan dengan usaha sendiri. Ini mentalitas budak, bukan mentalitas anak. Bayangkan seorang anak yang lahir di keluarga raja, tetapi tetap hidup di jalanan, mengemis, dan tidak tahu bahwa istana itu rumahnya. Sedih bukan? Begitulah gambaran banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini. Paulus berkata dalam Galatia 4, ayat 1 dan 2. Selama seorang ahli waris masih anak-anak, ia tidak berbeda dengan seorang budak. Walaupun secara hukum dia pemilik segalanya, kalau dia tidak sadar siapa dirinya, hidupnya akan diatur, dibatasi, bahkan diperintah oleh orang lain. Inilah realita rohani banyak orang di masa kini. Mereka percaya Yesus, tapi tetap berpikir bahwa Tuhan mungkin marah kalau mereka tidak sempurna. Mereka berdoa, tapi lebih terasa seperti melapor pada bos, bukan berbicara secara intim, seperti anak berbicara dengan bapaknya. Mereka mengejar berkat seolah-olah berkat itu jauh, padahal sudah diwariskan sejak kita percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus untuk menebus dosa-dosa mereka. Beberapa poin menohok yang sering luput dari perhatian kita. 1. Mentalitas budak membuat kita takut mengklaim janji Tuhan. Banyak yang berpikir, kalau aku cukup baik, barulah aku layak untuk diberkati Tuhan. Tapi Galatia 4, ayat 5 berkata, bahwa Kristus datang untuk menebus kita, supaya kita diangkat menjadi anak. 2. Hukum tanpa roh, menghasilkan kematian, bukan kehidupan. Peraturan tanpa hubungan, hanya membuat kita kering, lelah, dan jauh dari kasih karunia. 3. Roh Kudus di dalam kita berseru, Abba, Bapa. Ini bukan sekadar teori. Roh Kudus memberi kita rasa kepemilikan, keberanian untuk datang kepada Allah sebagai anak yang dikasihi, bukan pegawai yang ketakutan. Peringatan Tuhan yang perlu kita indahkan. Jangan kembali ke perwalian hukum setelah menjadi anak Allah. Waspadalah terhadap ajaran yang menambah-nambahkan syarat keselamatan selain iman kita. Perintah Tuhan untuk kita laksanakan. Hiduplah dengan identitas pewaris,
yang penuh keyakinan, keintiman dengan Allah, dan kebebasan dalam kasih. Janji yang bisa dikelikaim. Kita menerima seluruh warisan rohani Kristus, berupa kasih, pengampunan, otoritas, dan hidup yang berkelimpahan. Mari kita manifestasikan deklarasi iman ini sebagai respon terhadap firman Tuhan. Aku bukan budak agama. Aku adalah anak Allah. Aku berhak atas semua janjinya. Aku hidup sebagai pewarisnya. Aku berseru, Abba, Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, aku mengaku, seringkali aku hidup seperti budak, dibayangi rasa takut dan keraguan. Hari ini aku mau percaya penuh bahwa aku adalah anak-Mu. Aku mau berjalan dengan iman, menikmati janji-Mu, dan hidup dalam kemerdekaan Roh Kudus. Bapa, tuntun aku untuk hidup layak sebagai ahli waris-Mu yang sudah dewasa. Walau ku hidup dalam ketakutan, berpikir kasih-Mu harus aku menangkan. Namun kini ku tahu janji-Mu itu anugerah. Aku anak-Mu, tak perlu lagi berjuang. Aku anak-Mu ya Abba Bapa. Ku datang penuh iman, dekat di hati-Mu. Tak perlu takut, tak perlu ragu, karena kasih-Mu kekal bagiku. Belah ku coba mengejar berkat-Mu dengan usaha dan aturan manusia. Namun Kau datang beri Roh-Mu di hatiku, menyaksikan aku ini milik-Mu. Ku coba mengejar berkat-Mu dengan usaha dan aturan manusia. Namun Kau datang beri Roh-Mu di hatiku, menyaksikan aku ini milik-Mu. Aku anak-Mu ya Abba Bapa. Ku datang penuh iman, dekat di hati-Mu. Tak perlu takut, tak perlu ragu, karena kasih-Mu kekal bagiku. Kini aku dapat berseru ya Abba Bapa. Aku percaya janji-Mu itu nyata. Hidupku dalam kasih dan janji-Mu. Aku anak-Mu selamanya. Aku anak-Mu ya Abba Bapa. Ku datang penuh iman, dekat di hati-Mu. Tak perlu takut, tak perlu ragu, karena kasih-Mu kekal bagiku. Aku anak-Mu selamanya.